Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik 10 tips mengatasi pemulihan asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah 10 tips mengatasi pemulihan asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sangat luar biasa ya. Dan harus kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis ini dapat cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total. Nah, teman-teman semua ya, penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis seperti yang pernah saya alami itu memang luar biasa ya. Jadi termasuk proses pemulihannya juga cukup memakan waktu ya. Artinya kita tidak bisa instan ya, karena semuanya itu memang butuh proses ya, tetapi juga kita harus tetap bersemangat ya, kita harus tetap optimis ya, dan itu pasti akan berlalu lah, badai pasti berlalu ya. Jadi memang ini adalah proses pendewasaan diri kita agar menjadi lebih baik ya, dan akhirnya kita menjadi lebih baik ya. Nah, itu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan. Pengalaman yang ya katakanlah pengalaman pahit tapi menjadi berarti di dalam hidup ini ya. Karena apa? Karena ya memang ini proses ya. Jadi proses bagaimana caranya supaya kita menemukan diri kita sendiri ya. Supaya kita sadar diri ya, supaya kita bisa mawas diri atau menilai diri kita sendiri, ini memang dengan melalui hal-hal seperti ini ya. Tetapi tanpa istilahnya kita berkecil hati ya, ini semuanya akan berlalu teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang masih merasakan ya, apalagi sensasi-sensasinya masih sering muncul ya, nah itu yang kadang membuat kita menjadi semakin prihatin ya, apalagi dengan sensasi-sensasi psikis ya, yang kadang kita istilahnya mau keluar rumah saja takut ya, mau ke keramaian juga takut, mau berjalan saja takut ya, apalagi berjalan makan saja itu pernah saya takut itu seperti itu. Karena apa? Ya karena hantaman-hantaman sensasi yang memang luar biasa itu. Nah, ketika sudah seperti itu, akhirnya kita menjadi terganggu aktivitas kita ya. Aktivitas kita untuk mungkin bekerja juga menjadi terganggu ya. Aktivitas kita untuk bersosialisasi atau bermasyarakat juga terganggu ya. Bahkan juga termasuk aktivitas-aktivitas di rumah lah ya. Hubungannya dengan keluarga itu pun semuanya terganggu. Nah, disitulah maka ibaratnya asam lambung, anxiety psikosomatis ini menjadi jeratan ketika masih dalam kondisi yang seperti itu ya. Tetapi ketika kita sudah bisa terlepas dari jeratan asam lambung, anxiety psikosomatis ini, betul-betul sepertinya kita sudah merdeka ya, sudah merdeka. Akhirnya kita bisa merasakan
betapa berharganya kesehatan ya. Kemudian kita bisa merasakan kebahagiaan yang lebih dibanding pada saat-saat sebelumnya. Nah itu melalui treatment-treatment seperti itu. Nah maka dari itu ya bagi teman-teman yang mungkin masih mengalami penderitaan ini dan merasa belum sembuh total ya karena masih ada sensasi, baik itu sensasi fisik ya maupun psikis. Sensasi fisik itu yang cukup lama pernah saya alami itu juga seperti kepala berat ya, keliengan, kadang pandangan mata yang buram ya, telinga berdenging ya. Nah, hidung mampet seperti flu, nah, itu juga cukup lama ya, belum sampai dengan rasa-rasa yang badan ini lemes ya, lemes seperti tidak bertenaga, kemudian nafas berat, nafas pendek ya, dada sering terasa nyeri, panas ya, bahkan seperti ada rasa yang seperti tertusuk ya. Nah itu luar biasa dan sangat menakutkan, sampai dengan misalkan kita berjalan saja kadang masih oleng ya, masih oleng, kemudian seperti sempoyongan. Nah itu yang hal-hal itu yang membuat kita kadang kecemasan kita menjadi sulit menghilang teman-teman ya. Nah maka dari itu ini ada beberapa tips bagaimana caranya supaya kita mudah untuk mengatasi pemulihan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis. Apalagi yang kadang kita sudah merasa lambung ya atau perut ini sudah enakan ya, sudah enakan, makan apa saja sudah bisa, tetapi ternyata rasa-rasa sensasi itu masih sering bermunculan. Nah ini tip yang menurut saya sangat berarti bagi saya ya, karena saya bisa terlepas dari penderitaan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis setelah saya mempraktekkan ya hal-hal yang ingin saya sharingkan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan bagi teman-teman juga bisa membantu ya, bisa menjadi minimal tambah semangat ya, akhirnya menjadi cepat sembuh teman-teman ya. Nah begini teman-teman ya, jadi ada 10 tip ya, 10 tip untuk mengatasi pemulihan asam lambung GERD inisiatif psikosomatis agar cepat membaik ya. Yang pertama yaitu kita memang harus konsisten menjaga pola makan ya. Nah ini baik yang mungkin masih di tahap awal, biasanya masih mantang ya, maupun yang sudah tidak mantang lagi ya, sudah tidak mantang lagi. Nah bagi yang masih mantang ya konsisten dulu ya sampai dengan batas waktu tertentu ya. Ketika kita sudah mulai berani merubah pola makan, kemudian mungkin sudah tidak mantang lagi. Nah ini berarti cukup mewaspadai ya, mewaspadai, mungkin mengendalikan porsinya. Nah itu yang penting itu. Tetapi intinya kita tetap konsisten menjaga ya, menjaga tentang pola makan kita, karena pola makan ini juga maknanya luas ya. Contohnya dari segi waktu makan, nah, itu juga usahakan kita harus konsisten kita tepati walaupun kita sudah membaik ya. Contohnya seperti saya, walaupun sudah sembuh, saya juga tetap masih konsisten menjaga pola makan. Contohnya waktu makan ya, jam-jam makan ya. Nah itu saya usahakan jangan terlalu terlambat ya. Ya terlambat boleh, tapi toleransinya hanya 30 menit lah, itu seperti itu ya. Tapi kalau sering terlambat ya, terlambatnya waktunya cukup panjang sampai 1 jam 2 jam, nah itu lama-lama nanti kadang lambung menjadi kurang kondusif ya. Nah maka dari itu konsisten saja ya. Jadi terhadap pertama adalah waktu makan, jam-jamnya makan kita harus makan seperti itu. Kemudian konsisten terhadap menu pilihan makan ya. Jadi pertimbangan kita ya makan untuk sehat ya, sehingga ketika kita dihadapkan dengan menu makan, nah yang ada di dalam pikiran saya itu yang penting, yang menjadikan saya sehat itu mana. Nah itu yang saya pilih ya. Jadi dasarnya kebutuhan bukan keinginan ya. Kalau dulu sebelum terkena asam lambung GERD inisiatif psikosomatis itu dasarnya keinginan, selera ya, hobinya apa makannya ya, itu yang saya cari ya. Nah ternyata setelah melalui proses seperti ini mengalami perubahan ya. Jadi ketika makan ya yang di pikiran saya yang menyehatkan itu yang mana. Nah itu yang saya pilih ini itu. Nah itu silahkan teman-teman juga
bisa seperti itu ya. Jadi jangan mengikuti selera atau mengikuti keinginan, tapi penuhi kebutuhan. Intinya seperti itu ya. Nah, bagi yang mungkin sudah tidak mantang ya, walaupun sudah tidak mantang ya tetap kita kendalikan, kita tetap waspada. Contohnya misalkan seperti makanan pedas ya, sekarang saya juga sudah bisa makan pedas, tapi nggak seperti dulu ya. Jadi pedasnya saya hanya sedikit saja itu sudah terasa, ya sudah cukup saja seperti itu ya. Jangan misalkan sambal sampai dengan level 7 ya, level 8, level 9 itu jangan ya. Jadi ya hanya sekedarnya saja itu. Nah, artinya kita tetap menjaga konsisten dengan pola makannya. Itu seperti itu. Dan masih banyak hal lagi yang perlu dipertimbangkan buat teman-teman. Nah, itu saya kira bisa kita sikapi sendirilah. Pokoknya intinya tetap konsisten menjaga pola makan. Itu yang pertama ya. Kemudian tip yang kedua, selain itu ya, yaitu kita rajin gerak badan teman-teman ya, rajin gerak badan atau olahraga ringan ya. Contohnya yang saya lakukan itu saya selalu jalan kaki teman-teman ya. Jadi jalan kaki pokoknya kalau bisa itu dalam satu hari ya paling tidak setengah jam kita jalan kaki ya. Nah, jalan kaki itu kan paling mudah ya, paling mudah, dan tiap hari juga kita pasti jalan ya. Cuma kadang kan ketika kita tidak berniat sebagai olahraga atau sebagai gerak badan, itu kan hanya beberapa langkah lah istilahnya seperti itu. Tapi kalau kita berniat, ini paling tidak usahakan sampai dalam waktu setengah jam. Nah, saya ukur dengan waktu karena dengan kita berjalan kaki selama 30 menit ya, itu biasanya saya sudah agak berkeringat ya, sehingga juga di tubuh ini sudah merasa agak segar lah seperti itu. Nah, itu coba lakukan saja ya. Jadi boleh di mana saja ya. Misalkan di dalam rumah juga boleh, di sekeliling rumah juga boleh, di halaman juga boleh, mungkin ke kebun juga boleh. Tidak harus pergi jauh-jauh ya. Karena kalau pergi jauh-jauh kadang kan butuh ini ya, butuh waktunya lebih panjang. Terus kadang juga kita kesempatannya belum tentu ada ya, tetapi kalau di sekitar rumah itu pasti bisa ya. Apalagi kita bisa sambil aktivitas di rumah ya, aktivitas di rumah mungkin sambil menyapu halaman rumah atau mungkin sambil lihat-lihat tanaman di sekitar rumah. Nah, itu kan bisa ya, itu kita lakukan saja. Nah, dengan seperti itu ternyata luar biasa ya. Jadi manfaatnya, yang namanya manfaat jalan kaki itu memang luar biasa. Jadi memacu ini pencernaan menjadi lebih lancar ya, metabolisme lancar, kemudian aliran darah juga menjadi lancar, aliran oksigen lancar. Nah, akhirnya tubuh menjadi merasa segar teman-teman ya. Nah, itu tip yang kedua. Nah, kemudian tip yang ketiga, agar pemulihan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu juga menjadi cepat membaik ya, kita juga harus istirahat cukup teman-teman ya. Jadi kita memang harus beraktivitas, tetapi jangan berlebihan ya, dan harus istirahat cukup. Nah, ini penting ya. Karena apa? Karena dengan istirahat yang cukup, contohnya tidur ya, kita penuhi katakanlah 7 sampai 8 jam. Nah, ini memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak ya. Makanya ketika kita habis tidur ya, bangun pagi misalkan ya, dengan tidur yang pulas ya, yang berkualitas tidurnya, itu pasti tubuh akan menjadi lebih segar. Nah, ketika setiap hari terpenuhi seperti itu, nanti lama-lama kita akan merasakan perubahan. Wah, ternyata sekarang saya sudah menjadi sehat, sudah menjadi lebih energik. Nah, itu karena istirahat selalu cukup teman-teman ya. Cuma permasalahannya ketika kita menderita asam lambung ketensiatif psikosomatis itu kadang ya terkena insomnia juga, jadi susah tidur. Saya juga pernah mengalami seperti itu soalnya ya. Jadi dulu ketika saya masih susah tidur ya, biasa saya tidur misalkan
berangkat jam 10 malam. Nah, nanti di jam 12 itu sudah bangun ya, sudah bangun kemudian terjaga ya. Terjaga sampai dengan menjelang subuh itu. Berarti sekitar jam 4 lah ya. Nah, itu baru bisa tidur lagi. Nah, sehingga pagi sekitar jam 5 atau jam 6 bangun. Nah, ini sudah ini apa rasanya seperti nggak fresh ya, itu seperti itu. Nah, ketika seperti itu terus-terusan ya itu akhirnya tubuh merasa loyo ya, merasa tidak bertenaga, merasa tidak segar, itu seperti itu. Nah, maka dari itu biasakan ya atur jadwal tidur yang baik teman-teman istirahatnya. Itu efeknya akan kita rasakan ternyata juga menjadi lebih segar, menjadi lebih baik, termasuk perut ya, ini juga menjadi lebih nyaman juga ya. Itu seperti itu. Nah, itu istirahat yang cukup. Nah, kemudian tip yang keempat ya, yang keempat ini beraktivitas normal ya, beraktivitas normal tetapi tidak over ya. Jadi kita bayangkan seperti kita orang sehat saja teman-teman ya, karena tujuannya kan kita juga kepenginnya sehat ya, maka kita bayangkan seperti orang sehat, kita berusaha beraktivitas sesuai dengan jadwal kita ya. Kalau misalkan kita bekerja ya berangkat saja bekerja ya, yang mungkin berdagang ya udah berangkat saja, mungkin ke toko, mungkin di kios atau mungkin di pasar, usahakan biasa saja ya. Mungkin yang kerjanya petani ya berangkat saja ke ladang, ke sawah ya, itu tidak apa-apa ya, sama ya. Jadi kita lakukan aktivitas normal saja. Nah, walaupun karena kita memang masih menanggung rasa ya, ini kan istilahnya untuk pemulihan ya, sehingga di dalam kita beraktivitas walaupun normal kita harus sadar diri ya. Sadar diri artinya kita jangan mengejar sesuatu itu terlalu perfect ya, tetapi ya semampunya lah, semampunya gitu, seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi kecapean teman-teman. Kalau sudah merasa agak lelah, agak capek ya sudah istirahat saja, seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti akhirnya tubuh menjadi menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan kegiatan-kegiatan kita ya, tetapi tidak dipaksa ya. Nah, akhirnya kita adaptasinya nanti sedikit demi sedikit akhirnya menjadi lebih energik, lebih kuat, dan akhirnya tahu-tahu sudah normal betul. Itu seperti itu teman-teman ya. Itu jadi beraktivitas normal saja tetapi jangan berlebihan. Itu yang keempat ya. Kemudian tip yang kelima, kita berusaha berpikir positif teman-teman ya. Nah, selama ini ketika kita masih dirundung penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis, petualangan pikiran kita ini selalu ke arah negatif ya. Contohnya apalagi ketika kita masih banyak sensasi ya. Ketika kepala berat ini sudah pikirannya macam-macam, wah jangan-jangan terkena tumor otak ya, jangan-jangan gak sembuh, jangan-jangan stroke, kan seperti itu ya. Nah, itu saya kira samalah seperti itu. Nah, itu harus bisa dikendalikan ya, harus kita bisa berpikiran positive thinking saja ya. Ketika mungkin rasa-rasa di seputar dada, kadang kita kan masih muncul lah, kadang nafas pendek, dada berat, dada nyeri ya, itu kadang dulu pikiran saya ketika merasakan seperti itu ya, ini sudah ini pikirannya, wah jangan-jangan jantung saya, jangan-jangan paru-paru saya, itu seperti itu ya. Nah, tetapi setelah tahu ternyata dari pikiran-pikiran negatif itulah ya, kemudian kita menjadi terkena anxiety, psikosomatis ya, bahkan kadang susah untuk meninggalkan hal itu ya, atau lama sembuhnya. Nah, maka kita harus lawan, harus balik ya. Jadi harus kita balik pikiran kita yang tadinya serba negatif, nah kita ubah menjadi serba positif itu. Nah, caranya bagaimana? Ya caranya memang kita harus pertama menyadari pikiran kita sedang negatif atau positif, seperti itu. Jadi kita kadang tanyakan kepada diri kita sendiri seperti itu ya. Nah, caranya supaya pikiran ini menjadi analisanya positif itu kalau saya mudah ya. Jadi hanya saya awali dengan
kata syukur saja ya. Contohnya misalkan saya merasa badan gerges-gerges, nggak enak ya. Ya sudah, saya sebutkan saja ya. Alhamdulillah saya bersyukur walaupun badan tidak nyaman ya, saya baik-baik saja. Sensasi hanya numpang lewat. Ini masuk angin biasa ya. Sebentar lagi juga sembuh. Misalkan seperti itu ya, sambil kita tepukan di dada kita ya, seolah-olah kita ini sedang menenangkan perasaan kita. Itu kuncinya ya seperti itu. Ketika kita mau bepergian kok masih ada keraguan-raguan, masih merasa takut, ya sama seperti itu ya. Yang tadinya kan pikiran kita, wah jangan-jangan nanti kita pingsan, jangan-jangan nanti kambuh di jalan, kan seperti itu. Nah itu juga harus kita rubah pikirannya, harus yakin ya, harus pede ya. Caranya seperti itu. Jadi kita awali saja dengan syukur ya. Jadi alhamdulillah saya bersyukur walaupun saya masih sedikit takut untuk bepergian, saya yakin saya tidak apa-apa. Saya pasti bisa. Nah, seperti itu. Nah, dengan seperti itu nanti menjadi semakin kuat ya. Termasuk itu juga ada tip-tip bagaimana caranya supaya kita membangun contohnya keberanian, itu seperti itu. Jadi teman-teman boleh misalkan flashback ke belakang ya, lihat video-video saya yang lalu. Nah itu sebenarnya saling mendukung ya, saling mendukung dan saling melengkapi ya dari setiap kontennya. Maka semakin banyak menonton video saya, teman-teman menjadi semakin paham bagaimana cara mengatasi penderitaan asam lambung, GD, anxiety, psikosomatis agar cepat membaik. Itu dari pengalaman yang saya lalui seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih kadang pikirannya selalu negatif, nah itu tonton saja. Insya Allah pasti bisa ya, insya Allah pasti akan sembuh. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi optimis saja, cuma memang kita butuh proses ya. Nah proses itu memang harus dilalui ya. Jadi sebelum kita melalui tahapan-tahapan seperti itu, memang kadang sulit untuk menuju ke istilahnya sembuh total ya. Tetapi lalui saja, itu pasti nanti akan bisa ya. Jadi badai pasti berlalu teman-teman, yakin saja itu seperti itu. Nah, baik ya. Kemudian tip yang berikutnya yaitu tip yang keenam ya, afirmasi positif teman-teman ya. Afirmasi positif itu memberikan kata-kata motivasi terhadap diri kita sendiri ya. Yaitu contohnya ketika kita masih ragu-ragu ya, misalkan kita mau bepergian juga masih takut ya, keluar rumah takut, itu harus diafirmasikan ya, afirmasikan. Contohnya ketika mau pergi ya mungkin Bismillahirrahmanirrahim ya, misalkan saya mau berangkat bekerja ya, saya tidak takut, saya tidak apa-apa dan saya pasti bisa. Nah contohnya hal-hal seperti itu harus digaungkan ya. Jadi cara merubah pikiran negatif memang kita dengan afirmasi positif ya, ini lebih mudah. Jadi kita bermain kata-kata ya, bermain kata-kata dulu untuk menggiring supaya pikiran kita menjadi positif. Awalnya itu seperti tidak ada artinya apa-apa, tapi setelah kita lakukan continue ya, terus menerus, nah akhirnya nanti mindset itu akan menjadi berubah positif. Itu yang saya lakukan seperti itu teman-teman ya. Baik ya. Nah kemudian tip yang ketujuh yaitu kita harus selalu mensyukuri apa adanya ya. Jadi pokoknya diri kita sekarang dengan diri kita yang dulu ya berbeda ya, dan diri kita di masa yang akan datang juga akan berbeda. Karena apa? Setiap orang itu kan sifatnya dinamis ya. Hidup adalah perjalanan ya, perjalanan yang tidak akan terulang kembali ya. Nah maka dari itu yaitu kita berusaha mensyukuri apa adanya ya. Dengan seperti itu maka kita jauh menjadi lebih tenang ya, jauh pikiran kita menjadi lebih sabar ya, menjadi lebih sadar, pokoknya menjadi lebih rileks teman-teman ya. Maka dalam kondisi apapun ya, dimanapun ya, kita selalu mensyukuri apa adanya saja ya. Itu juga harus dilatih teman-teman ya. Jadi kita jangan membayangkan sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita ya. Jadi mensyukuri apa adanya itu
juga akan membawakan kebahagiaan bagi kita. Contohnya ya, misalkan pada saat ini saya adanya minum air mineral. Ya ini minuman yang paling nikmat ya saat ini. Ini mensyukuri apa adanya. Jangan kita minum air mineral, kita membayangkan kopi. Nah itu nanti jadinya ini apa? Air mineralnya juga tidak nikmat, kopinya juga tidak dapat. Nah akhirnya kita menjadi tidak ada kebahagiaan di situ. Jadi mulailah bahagia dengan cara mensyukuri apa adanya, teman-teman. Termasuk mensyukuri kondisi tubuh kita ya, walaupun kita mungkin masih ada sedikit rasa-rasa, ya syukuri saja. Ternyata yang di bawahnya kita, contohnya yang sakit lebih parah ya, ketika kita ke rumah sakit melihat pasien yang masih di ICU dan sebagainya, itu lebih lebih mengerikan lagi ya. Nah, diri kita kan masih baik-baik saja. Maka dari itu ya kita syukuri saja ya. Alhamdulillah, walaupun misalkan kita masih merasa tidak nyaman, ya ini adalah proses untuk kita lalui supaya kita menjadi lebih baik lagi. Hanya seperti itu saja ya. Gitu. Nah, baik ya. Kemudian tip yang ke-8 ya. Ya, yang ke-8 yaitu usahakan kita banyak berbagi, teman-teman. Banyak berbagi, banyak bersedekah ya, banyak memberikan kebaikan kepada orang lain maupun kepada alam semesta ya. Dengan seperti itu ternyata ya kita menjadi lebih plong ya, menjadi plong karena apa? Pada saat kita berbagi ya, pada saat kita bersedekah ya, pada saat kita memberikan kebaikan kepada umat mungkin ya, ini sama saja kita melepaskan energi negatif di dalam diri kita ya, dan sebaliknya kita akan mendapat energi yang positif. Nah akhirnya kita yaitu menjadi semakin tenang, menjadi semakin percaya diri ya, seolah-olah hidup ini penuh dengan arti ya. Nah itu yang perlu dibangun, teman-teman ya. Itu luar biasa juga hikmahnya. Jadi coba saja ya. Jadi banyak bersedekah ini mudah, teman-teman. Jadi lakukan apa yang teman-teman bisa lah. Contohnya kita hanya tersenyum saja itu sudah bersedekah kok itu ya. Jadi gampang, yang penting ada niat di dalam diri kita. Baik ya. Nah, kemudian tip yang ke-9, kita mencoba ya, atau kita berusaha selalu sabar ya, tidak terburu-buru dan tidak emosional, teman-teman. Jadi mengendalikan jiwa kita ya. Kita berusaha menjadi penyabar, tidak selalu terburu-buru, dan kita bisa mengendalikan emosi-emosi kita ya. Itu seperti itu. Dengan seperti itu menjadi semakin tenang lagi mental kita, teman-teman ya. Nah, ketika sudah mental kita tenang ya, damai, tentrem, ayem, nah disinilah nanti seperti perasaan kecemasan, ketakutan, was-was, khawatir ini akan menghilang ya. Karena kita sudah mendapatkan kedamaian di situ ya. Itu jadi lakukan saja seperti itu. Jadi pertama ya kita latihan sabar lah, latihan sabar, latihan tidak terburu-buru, latihan mengendalikan emosi, itu seperti itu. Dan yang terakhir ya, tip yang ke-10 ini, kita banyak mendekatkan diri ya. Banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, itu lakukan saja. Itu sepertinya penderitaan kita pasrahkan lah, kita pasrahkan kepada Yang Maha Kuasa, karena apapun yang terjadi itu kan atas izin Tuhan ya, izin Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga ketika kita ingin sembuh ya udah kita pasrahkan saja kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini semuanya akan baik-baik saja dan akhirnya kita menjadi sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.